Pernah nggak sih Anda lihat hasil survei gitu di berita, terus kepikiran, tunggu dulu, kok bisa ya mereka tahu pendapat jutaan orang cuma dengan nanya, katakanlah 1.200 orang? Pertanyaan klasik itu. Iya kan? Gimana coba cara mereka milih 1.000 orang itu supaya jawabannya tuh bisa dipercaya? Nah, ini nih yang bakal kita bongkar hari ini. Siap. Kita bakal menyelami seni dan ilmu di balik sampling, Atau ya, pengambilan sampel. Ini tuh fondasi dari hampir semua riset loh. fondasi banget. Kita akan lihat, ada pendekatan yang sangat matematis, ketat gitu, kayak mesin. Tapi ada juga yang lebih mirip kerjaan detektif, yang ngikutin intuisi sama petunjuk. Betul. Sumber kita hari ini ada dua. Pertama, catatan kuliah dari Stella Olehwasomong. Ini buat kasih kita peta dasarnya. Terus ada buku dari Nick Emmel yang bakal jadi pemandu kita masuk ke lorong-lorong filosofis yang, wah, lebih dalam. Emang ini bagus banget. Misi kita, setelah obrolan ini, Anda nggak akan lagi ngeliat hasil survei dengan cara yang sama. Anda bakal tahu pertanyaan krusial apa sih yang harus diajukan. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Catatan dari Stella Olehwasomong itu ngingetin ada dua istilah kunci. Ada populasi, ini seluruh kelompok yang mau kita pelajari. Misalnya semua mahasiswa di satu universitas gitu? Nah, betul. Terus ada sampel, yaitu sebagian kecil yang kita pilih dari populasi itu buat diajak ngobrol. Harapannya tentu aja, sampel ini representatif. Mewakili ya? Iya, mewakili seluruh populasi. Dan disinilah jalannya bercabang dua. Cara probabilitas dan non-probabilitas. Betul. Mungkin kita bahas yang pertama dulu ya, yang probability sampling. Boleh. Filosofi di baliknya itu sangat kuantitatif, statistik banget. Prinsip utamanya sebenarnya simpel, setiap satu orang dalam populasi itu punya kesempatan yang sama persis untuk terpilih. Oh, jadi beneran kayak undian yang adil gitu ya? Tujuannya biar peneliti nggak bias. Nggak milih-milih orang yang gampang dihubungin aja misalnya. Tepat sekali, tujuannya itu objektivitas total, menghilangkan bias dari peneliti. Nah, karena prosesnya acak dan adil, hasilnya itu dianggap bisa digeneralisasi. Digeneralisasi. Artinya, apa yang kita temukan dari sampel yang kecil itu bisa kita anggap berlaku juga buat seluruh populasi. Iya, benar. Dengan tingkat kepercayaan tertentu tentunya. Ada beberapa cara buat ngelakuin undian ini. Yang paling dasar itu acak sederhana. Ini persis kayak masukin semua nama ke topi terus dikocok. Oke, itu yang paling klasik. Tapi kayaknya nggak praktis ya kalau populasinya jutaan orang, masa mau pakai topi segede apa, he? Iya, jelas nggak? Makanya ada metode lain kayak acak sistematis. Jadi kita punya daftar, terus kita pilih aja setiap orang ke 10 atau ke 50 gitu, lebih efisien. Ah, oke. Terus ada yang lebih canggih lagi, namanya berstrata atau stratified sampling. Wah, ini kayaknya penting. Ini buat mastiin kita nggak cuma dapat pendapat dari satu kelompok aja kan? Misalnya survei politik, kita sengaja pastiin ada perwakilan dari berbagai umur, dari desa, dari kota, biar seimbang. Persis, itu dia. Kita bagi dulu populasinya ke dalam strata atau subkelompok yang relevan, usia, gender, lokasi, baru kita ambil sampel acak dari setiap kelompok itu. Ini menjamin kelompok minoritas pun ikut keambil. Oke, jadi lebih terjamin keterwakilannya. Benar. Terakhir, ada yang namanya kelompok atau cluster sampling. Bayangin deh, Anda mau meneliti dampak krisis biaya hidup di kota besar. Susah dan mahal banget kan kalau harus datangin rumah-rumah yang dipilih acak di seluruh penjuru kota? Ah iya, nyambung. Jauh lebih gampang kan datangin beberapa blok perumahan atau beberapa RW daripada nyari satu orang di ujung utara, satu lagi di ujung selatan? Nah, itu dia. Jadi kita milih kelompok secara acak, terus kita wawancara semua orang di dalam kelompok yang terpilih itu. Oke. Tapi ya, seperti yang Olehwasomong catat juga, bahkan metode acak sederhana pun ada risikonya. Kalau kita cuma ngandelin keberuntungan, bisa aja sampel kita kebetulan isinya lebih banyak laki-laki atau malah nggak ada perwakilan dari etnis tertentu sama sekali. Makanya metode berstrata tadi seringkali lebih unggul ya karena udah dipeta-petakin dari awal. Betul sekali. Oke, jadi metode probabilitas ini tujuannya generalisasi ya, buat dapat gambaran besar yang akurat secara statistik. Tapi saya jadi penasaran nih, gimana kalau tujuannya justru sebaliknya? Sebaliknya gimana tuh? Kalau kita nggak peduli sama gambaran besar, tapi kita justru pengen nyari orang yang paling aneh, paling unik, paling ekstrim, atau yang paling tahu seluk-beluk suatu masalah. Ada aturannya nggak buat yang kayak gitu?
Wah, pertanyaan bagus banget dan itu langsung membawa kita ke dunia kedua yang sama sekali beda. Non-probability sampling. Nah, Di sini, kata kuncinya bukan lagi acak atau generalisasi, tapi kedalaman dan wawasan. Pemilihan sampelnya nggak diserahin ke undian, tapi ke penilaian dan keputusan sadar dari si peneliti. Buku dari Nick Emmel ini membedahnya dengan sangat baik. Bukan lagi sebagai teknik, tapi sebagai sebuah filosofi. filosofi. Wah, ini kedengarannya lebih dari sekedar cara milih orang ya. Betul. Filosofi pertama disebut theoretical sampling. Ini lahir dari pendekatan riset namanya grounded theory. Idenya radikal banget. Gimana tuh? Peneliti itu nggak mulai dengan sebuah teori, tapi teori itu diharapkan muncul dari data. Jadi teorinya dibangun dari bawah ke atas. Tunggu. Ini kayak detektif yang masuk ke TKP tanpa tahu siapa pelakunya sama sekali, terus setiap petunjuk yang dia temukan nentuin kemana dia harus nyari selanjutnya. Gitu bukan? Analogi yang sempurna, persis kayak gitu. Si detektif mulai wawancara saksi pertama, dari keterangan saksi itu, muncul nama orang kedua. Dia datengin orang kedua. Dari situ dia baru sadar, wah saya perlu ngobrol sama ahli forensik. Jadi prosesnya bolak-balik terus ya? Iteratif, kumpulin data, analisis, putuskan siapa sampel berikutnya. Pencetus awalnya, Glasser dan Strauss, bahkan bilang peneliti harus datang kayak tabula rasa, kayak lembaran kosong. Kedengarannya hampir mustahil ya? Datang tanpa asumsi sama sekali. Emang sulit banget. Makanya pendekatan yang lebih baru dari Strauss dan Corbin merevisinya. Peneliti itu bukan lembaran kosong, tapi pikiran yang siap sedia atau a prepared mind. Oke. Mereka tetap bawa bekal pengetahuan, tapi terbuka buat ubah arah. Prosesnya digambarin kayak corong. Mulai dari sampling yang sangat terbuka, terus makin sempit, makin fokus, dan akhirnya sangat spesifik buat memvalidasi teori yang mulai terbentuk. Saya suka sih ide membiarkan data yang menuntun jalan. Tapi kok kedengarannya butuh waktu lama dan agak idealis ya? Gimana kalau peneliti dari awal udah punya firasat kuat nih siapa yang harus diajak ngobrol buat dapat cerita terbaik? Tentu ada, itulah filosofi besar kedua, purposeful sampling atau sampling bertujuan. Ini dipopulerkan oleh Michael Quinn Patton. Tujuannya sangat jelas dan pragmatis. Apa tujuannya? Memilih kasus-kasus yang kaya akan informasi. Peneliti pakai keahliannya buat sengaja milih partisipan atau situasi yang bakal ngasih wawasan paling dalam. Jadi, ini bukan soal keterwakilan lagi, tapi soal milih narasumber kunci yang paling top. Tepat. Dan Patton itu mengidentifikasi lebih dari 14 strategi berbeda buat ngelakuin ini. Wow, 14? Banyak juga. Apa aja contoh yang paling menonjol? Salah satu yang paling kuat itu memilih kasus ekstrim atau menyimpang. Contohnya studi terkenal dari Angela Brown tentang perempuan korban KDRT yang akhirnya ngebunuh pasangannya. Oh, Dia nggak mempelajari semua korban KDRT. Dia justru sengaja mempelajari kasus yang paling ekstrim ini. menarik. Jadi dengan mempelajari yang paling ekstrim, kita justru bisa lihat dinamika yang mungkin tersembunyi di kasus-kasus yang biasa, gitu ya? Persis. Ada juga variasi maksimum. Di sini kita sengaja milih kasus yang beda-beda banget. Misalnya, studi tentang kerja remote, kita wawancara CEO, pegawai junior, freelancer, sama ibu yang kerja sambil ngurus anak. Oke. Kalau ada tema yang sama yang muncul dari semua perspektif yang beda ini, nah kita tahu kita nemuin sesuatu yang sangat inti. Terus ada bola salju atau snowball sampling. Ini yang satu partisipan ngerekomendasiin partisipan lain kan? Pasti berguna banget buat nemuin orang-orang yang susah dijangkau. Berguna banget. Bayangin mau meneliti komunitas peretas bawah tanah atau kolektor barang antik ilegal. Kan nggak bisa pasang iklan. Hahaha, ya juga. Harus masuk lewat satu orang, terus dari sana jaringannya baru kebuka. Tapi bukannya itu berisiko. Kita bisa berakhir di ruang gema aja. Kita kira kita udah paham seluruh komunitas, padahal kita cuma ngobrol sama satu geng aja. Nah, itu kelemahan utamanya. Biasnya tinggi banget. Makanya, Patton ngasih satu peringatan keras. Apapun strateginya, jangan pernah pakai convenience sampling. Sampling kemudahan. Iya, Jadi convenience sampling itu pada dasarnya versi riset dari nanya teman sekosan ada deh biar cepat gitu ya. persis kayak gitu. Patton nyebutnya metode yang lemah dan menghasilkan data yang miskin informasi. Itu jalan pintas yang harus dihindari. Oke, jadi yang satu theoretical, teorinya muncul belakangan. Yang satu lagi pragmatis, dari awal.
Ada nggak sih pendekatan yang coba gabungin keduanya? Ada, dan itulah pendekatan ketiga yang lebih canggih dari Jennifer Mason. Namanya theoretical or purposive sampling. Di sini, peneliti secara eksplisit bawa kerangka teoretis dan pertanyaan intelektualnya dari awal. Tapi, Tapi, melakukannya secara fleksibel dan organik. Peneliti bisa aja bikin kuota awal berdasarkan teori. Misalnya, oke, saya perlu bicara sama 5 pembuat roti tradisional dan 5 dari pabrik modern. Tapi kuota ini bisa dan seringkali harus berubah begitu mereka turun ke lapangan. jadi kayak punya rencana perjalanan, tapi siap aja gitu buat ambil jalan memutar yang menarik kalau nemu di tengah jalan. Analogi yang pas banget. Contoh klasiknya itu studi dari Bertaux dan Bertaux-Guillaume tentang pembuatan roti di Prancis. Rencana teoritif awal mereka itu mau melacak seluruh proses, dari ladang gandum ke pabrik penggilingan raksasa sampai ke toko roti. Keren rencananya, keren. Tapi di lapangan mereka ditolak mentah-mentah sama para pemilik pabrik penggilingan yang sangat tertutup. Rencana mereka gagal total. Loh, terus gimana? Mereka adaptasi. Mereka fokusin lagi sampel mereka cuma ke para pembuat roti artisan di Paris. Dan dari sana, mereka malah membangun teori yang luar biasa tentang gimana keterampilan dan bisnis keluarga itu diwariskan. Wow. Ini nunjukin gimana teori awal, realitas lapangan, dan keputusan pragmatis itu saling berinteraksi. Kegagalan dapat akses itu bukan akhir dari riset, tapi justru yang ngebentuk risetnya. Oke, kita udah jalan jauh nih. Dari yang serba acak kayak undian, sampai yang sangat strategis dan filosofis. Kayaknya Nick Emmel, si penulis buku acuan kita, punya satu ide pamungkas yang melampaui semua ini. Benar sekali. Emmel itu ngajuin sebuah pergeseran berpikir yang fundamental. Dia bilang, terutama buat riset kualitatif ya, kita seharusnya berhenti ngomongin sampling. Ken, ini bukan cuma ganti istilah loh. Ini ganti cara pandang. Apa bedanya? Bukannya sama aja. Beda. Bagi seorang realis, tujuan riset itu bukan buat deskripsi atau generalisasi. Tujuannya adalah buat memahami mekanisme generatif. Mekanisme generatif, apa itu? Gampangnya, itu adalah proses atau kekuatan tak terlihat yang jadi penyebab sesuatu terjadi di dunia nyata. Dan cara terbaik buat paham ini adalah lewat kisah Dr. John Snow dan wabah kolera di London tahun 1854. Ah ya, cerita klasik soal peta sama gagang pompa air itu kan? Dia metain kematian, lihat numpuk di sekitar satu pompa, terus dia lepas gagangnya dan wabahnya berhenti. Nah, itu mitosnya. Seolah-olah penemuannya itu muncul secara ajaib, murni dari ngeliatin data di peta. Kenyataannya, menurut pandangan realis, jauh lebih menarik. Oke, saya penasaran. Gimana kenyataannya? Teorinya adalah kolera itu nyebar lewat air yang terkontaminasi, bukan lewat udara busuk atau miasma yang jadi teori dominan waktu itu. Area di sekitar pompa Broad Street itu dia pilih bukan secara acak, tapi dia pilih sebagai sebuah kasus untuk menguji teorinya. Tunggu. Jadi petanya itu bukan buat nemuin penyebabnya, tapi buat ngebuktiin teorinya yang udah ada. Tepat. Dan yang lebih keren lagi, ada peneliti lain waktu itu, Edmund Cooper, yang percaya sama teori miasma. Dia juga bikin petanya sendiri buat area lain, mencoba ngebuktiin teorinya sendiri. Wah, Jadi ini bukan cerita tentang satu jenius dan satu peta ajaib. Ini cerita tentang pertarungan dua teori yang sama-sama milih kasus di lapangan buat mengadu ide mereka dengan bukti. Ini dialog bolak-balik, zigzag antara ide dan bukti. mengadu teori dengan kenyataan. Persis, seorang realis bakal milih kasus buat ngejawab pertanyaan apa yang berhasil, untuk siapa, dalam keadaan apa, dan kenapa. Mereka sering pakai rumus simpel, C plus M sama dengan O. C plus M, O. Konteks plus mekanisme menghasilkan outcome. Bisa tolong diurain pakai contoh yang lebih modern? CMO itu agak abstrak. Tentu, bayangin program diet baru. Hasilnya, outcome kan macam-macam. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Peneliti biasa mungkin cuma ngelaporin persentase keberhasilan. Oke. Tapi seorang realis bakal nanya, dalam konteks apa program ini berhasil? Mungkin berhasil pada orang yang punya dukungan keluarga dan akses ke makanan sehat, itu C-nya. Terus, mekanisme apa yang sebenarnya bekerja? Mungkin program itu secara efektif menekan hormon rasa lapar, itu M-nya. Jadi, konfigurasi C plus M itulah yang menghasilkan O. Memilih kasus Anda itu adalah tentang menemukan orang dan situasi yang tepat untuk menguji hipotesis tentang interaksi konteks dan mekanisme ini. Jadi, kita udah melakukan perjalanan yang luar biasa ya.
Dari ide sampling yang sesimpel undian yang adil, sampai ke gagasan yang kompleks banget tentang milih sebuah kasus sebagai laboratorium mini buat nguji teori tentang gimana dunia ini bekerja. Betul. Dari cuma nanya siapa, jadi nanya kenapa di sini, sekarang, dan dengan cara ini. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini nunjukin bahwa cara peneliti milih sampel itu bukan sekedar langkah teknis. Pilihan itu mencerminkan seluruh filosofi mereka tentang apa itu pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sesuatu yang dihitung, dirata-rata, dan digeneralisasi? Atau apakah pengetahuan itu sesuatu yang dipahami secara mendalam dengan ngebongkar proses sebab akibat yang tersembunyi dalam sebuah kasus spesifik? Ini memunculkan satu pemikiran terakhir yang penting buat Anda. Lain kali Anda baca hasil studi atau survei politik di berita, jangan cuma lompat ke kesimpulannya. Coba deh berhenti sejenak, mundur selangkah, dan ajukan pertanyaan yang sekarang kita tahu penting banget. Apa itu? Siapa yang mereka pilih untuk diajak bicara? Dan yang lebih penting lagi, mengapa mereka memilih orang-orang itu dan bukan yang lain? Jawabannya mungkin bakal memberitahu Anda lebih banyak tentang studi itu. Dan kebenarannya, daripada hasilnya itu sendiri. Itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut.